sore para petani dan para pengusaha tani, para pejuang lingkungan dan aktivis kehidupan. Ya, saya berada di lahan Demplot ya, bersama dengan Ibu Darini. Ibu kemarin yang naik motor? Bukan. Oh, Ibu Tar itu ya? Iya, Butar sini. Ibu Tar ya, Ibu Dar ya. Oke, Ibu Dar, ini kita mau panen ya. Iya, benar. Jadi, nah ini kan sebenarnya semuanya sudah panen ya Bu ya? Panen semua. Hampir semuanya sudah panen ya? Karena mereka sudah lebih dulu ya, Iya, 2 minggu. Nah, dalam pengalaman para petani, kemarin katanya padi petani itu rata-rata kena worm. orang betul. Betul ya? Betul. Ibu juga punya pengalaman itu? Ya punya sih. Punya? Kena serang juga? Kalau saya nggak punya pesawat tapi ikut panen. Ikut panen dan memang rata-rata kena Iya, worm. Kena worm. Ada ya sebagian sih. Nggak semua. Oke, ini padi kita ini menurut Ibu kena worm nggak? Yang benar? Enggak ya? Iya, iya. Enggak ya? Iya. Jadi artinya yang lain kena worm, ini nggak kena worm. Enggak. Menurut Sih. Ibu yang memang ini mengolahnya kan dari awal ya. Jadi padi kita ini aman dari worm ya? Aman ya? Iya. Artinya apakah ini menjadi sebuah perbedaan yang sangat mencolok dari para sawah yang ada? Kalau tetangganya yang lain pada kena worm. Kena worm ya? Oke, ini yang pertama. Artinya kita memberikan percontohan, pembuktian sebenarnya bahwa padi kita aman dari hama karena memang perlakuannya dari sejak awal. Ya. Dari sejak awal kita lakukan perlakuan yang baik itu ke dalam terhadap tanah. Sebelum masa tanam sudah kita lakukan treatment sebenarnya. Jadi kita lindungi tanahnya dari berbagai jamur, mikroba, ya kan? Yang kedua, benihnya juga kita treatment juga, kita lindungi. Nah, yang kedua, kalau ini yang pertama tadi hasilnya begitu ya, dia tidak kena worm. Yang kedua, memang kan padi kita ini kita coba untuk menggunakan non kimia sama sekali, tanpa pupuk kimia sintetis dan tanpa pestisida. Nah, menurut pengalaman Ibu Dar, di sini kan masyarakat ini rata-rata menggunakan kimia, semuanya Semuanya. ya, Semuanya. dan mereka takut menggunakan pupuk organik, takut kalau tidak berhasil gitu ya, betul ya? Perbedaannya mungkin apa? Penghasilannya lah. Penghasilannya, Katanya. maksudnya takut nggak berhasil juga kali ya. Iya. Nah, buktinya bahwa ini sama sekali kita menggunakan pupuk anorganik dan juga pupuk yang organik dan juga pestisida atau pelindung hama yang organik, tapi artinya berhasil ya, bisa ya, Nggak ada jamurnya. gak ada jamurnya ya, dan tumbuh ya. Nah, artinya padat ya. Oke, nah ini yang kedua ini, artinya tadi yang pertama dari segi daya imun tanaman ternyata dia bagus ya. Yang kedua dari segi pertumbuhannya ternyata dia juga bertumbuh gitu ya. Yang ketiga nih, dari segi isi menurut Ibu apakah ini memang juga sudah bagus nih? Ya, isi sih bagus, Pak. Bagus. Dekati coba dong biar kedengaran. Tuh. Aha. Isinya juga bagus. Bagus bening. menurut Ibu ya? Ya, bagus. Bagus ya? Bening, iya. Jadi nggak ada jamur-jamurnya. Nggak ada jamur ya? Nggak ada tuh, nggak ada jamurnya. Oke. Jadi kita tadi sudah lihat bahwa hasilnya bagus dan juga dari segi tanah Bu. Dari segi tanah ini kan agak melendot ya. Kalau kita masuk, kita injak itu kayak melendot ya. Iya. Ya. Jadi Kata orang sini mah apa sih? kata orang sini apa itu? Gembur tanahnya. Gembur ya. Nah, Bedok. sementara kalau kita masuk ke lahan yang pakai kimia, itu kayaknya kecenderungannya Oh, iya. kaki kita nggak melendot ya. Iya. Betul ya? Dia hanya sebatas sudah gitu aja ya. Iya. Padahal ini berair, Tapi Tapi ada kita- lumpurnya. nggak melendot ya. Iya. Kegemburan tanahnya beda ya. Beda. Beda banget ya. Jadi ini yang ketiga nih. Dari segi unsur tanahnya kita beda banget nih. Kualitas kesuburan tanahnya ya. Nah,
kita sebenarnya mau juga nanti membedakan dari segi hasil. Artinya kan bertani ini kan efisiensinya bahwa hasil. Coba ibu injak dulu. Gimana? Emang jauh lebih ini ya? Iya sih ya Pak. Jauh lebih ini ya? Iya Pak. Jauh lebih masuk ya? Iya. Betul ya? Ini mah gembur kan. Gembur ya? Nah ini artinya kesaksiannya dari Bu Dar sendiri ya. Nah kita mau ngelihat ini Bu, sebenarnya kita mau memberikan percontohan. Ini kan kita sistem tanamnya adalah papat kalimat tunggal kemarin ya. Iya benar. Papat kalimat pancar ya. Jadi ada satu kayak gini. Dalam satu rumpun itu ada 5 sebenarnya. Cuman emang ini kurang maksimal kayaknya masih ya. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini kan satu rumpun. Kemarin kita pernah hitung satu rumpun ini dia menghasilkan sampai 51 anakan, Bu. Seharusnya. Enggak, yang pernah kita hitung Oh, iya. minggu-minggu kemarin, satu rumpun ini dia menghasilkan 51 anakan. Sementara yang sistem tanamnya kan ada yang kita tanam itu yang sistemnya sistem satu lubang ya. Iya. Sistem apa namanya itu? Ya orang sini sih. Orang sini tuh kayak gini satu-satu. Satu lubang Satu. tanam 2 apa 3 gitu ya. Iya, iya. Bibit ya. Nah, itu hanya isinya cuma 27 anakan. Sementara ini 51 anakan. Ya. Ini adalah padi biasa kan? Iya. Padi biasa. Padi denok ya. Nah, kita akan lihat, Bu. Padi kita yang di sana itu yang kumpai ya. Coba kita ke sana, Bu. Ini sebenarnya kumpai yang nanti mau kita budidayakan sebenarnya. Harapannya lah begitu. Ini memang kemarin kita ini ada yang kena juga sedikit. Nah, ini ya, kita menggunakan ini buktinya kita menggunakan dari sejak awal kita kasih spanduk ini menggunakan. Nah, ini dia. Nah, ini ada memang yang rebah ya. Nah, arah angin memang harusnya ke sana kita buat besok lusa. Legowonya. Iya, dari selatan ke utara. Kan kalau ini kan kemarin kan gini ya. Iya. Nah, ini kurang pas. Kurang pas. Nah, ini sebenarnya padi kumpainya belum terlalu terisi penuh ini. Ya. Cuman ya kita mau geser sedikit, Bu. Kita mau lihat perbandingannya sebenarnya. Ini dia yang pertama batangnya lebih besar daripada batang ini ya. Denok ya. Beda ya batangnya ya. Ini batangnya lebih besar dan lebih kuat dari denok. Yang kedua, dia sebenarnya isi malainya ini jauh lebih banyak. Beda ya? Iya, iya. Bedanya beda banget ya. Nah, beda banget. Memang ini baru yang pertama. Nanti mudah-mudahan sih ini kita berharapnya ini lebih maksimal. Ini belum terlalu padat ini. Belum terlalu bulirnya, belum terlalu padat. Nanti dia masih ada sampai sekitar 10 hari lagi ini. Oh, Karena dia 105 hari. harusnya. Ya, kalau denok kan 90 hari ya. Iya, betul. Oke. Tetapi kelihatan bahwa ya artinya kalau nanti dia misalnya bisa menghasilkan ini terisi penuh dan padat, ini kan memang belum terlalu maksimal. Mudah-mudahan sih kedepannya ya. Tapi kita bisa bayangkan satu bulir, satu malai, dia segini banyaknya nih, Bu. Nih. Ya kan? Iya. Beda ya? Beda banget. Ini satu malai kan segini doang nih, satu nih. Kalau nggak salah 240 sekian ini satu. Satu malainya. Sampai 200. Kalau Kalau nggak segini, salah. kalau segini nggak nyampe, Bu. Kalau segini nggak nyampe. Paling 100. Berapa gitu? Ratusan. Nah, kalau ini kita sih memang sudah pernah uji cobakan ini sampai 500. Kalau yang asli denok dulu sih sekitar segitu. Oke. Berapa kali tanaman gitu kan Ya ya. agak pendek. Ya, jadi ini kita berharapnya mudah-mudahan lah, Bu. Mudah-mudahan ya. Sebagai percontohan, pembuktian lah. Pembuktian. Memang ini belum terlalu maksimal. Kalau kita jujur, ini belum terlalu maksimal. Karena dia belum terlalu padat ini. Tapi ini memang masih ada 14 hari lagi ya. Mudah-mudahan masih ada 10 hari lagi. Oke. Mudah-mudahan ya. Nah, ini. Rebahnya juga cuma sedikit ya. Karena batangnya dia lebih kokoh. Batangnya dia lebih besar, lebih kuat. Beda ya, Bu ya batangnya ya. Iya. Beda banget ya. Dia lebih tinggi dan juga dia lebih besar. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan
harapannya kita bisa memaksimalkan hasil pertanian dan memberikan percontohan, pembuktian buat para petani agar petani bisa mengikuti gitu. Lebih ringan biaya. Biayanya lebih ringan karena lebih efisien dari biaya pemupukannya, dan juga hasilnya lebih meningkat gitu. Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan ya. Dan juga hasil pertaniannya lebih berkah karena tanpa harus meracuni makhluk hidup, baik itu manusia mengkonsumsinya maupun mikroorganisme yang ada di dalam tanah, karena ternyata di dalam tanah itu ada juga mikroorganisme makhluk hidup yang kecil, cacing dan juga bakteri-bakteri yang nggak kelihatan gitu, mikroba. Nah gitu, itu sebenarnya adalah makhluk hidup. Semakin itu banyak itu tanah tuh gembur, Makin gembur ya. Nah, padat. nggak padat kayak gini ya, ini kan padat ya. Iya. Ya ini padahal berair, tapi kaki kita nggak melendot. Harusnya kan kalau tanah itu sudah berair, identiknya Masih tetap gembur. pasti dia akan melendot ya, akan gembur ya. Tapi ternyata itu jarinya kena itu. Nah, jadi ya inilah dia harapannya, mudah-mudahannya. Nanti untuk berikutnya, masa tanam berikutnya, legowonya kita buat nyerong Bu. Sebenarnya bukan nyerong, ikut arah angin. Iya. Arah angin dari sini ke sana. Nah, ya jadi bukan ke sana. Lupa saya tuh. Nah, jadi nanti besok lusa Ibu Dar ingatkan lagi teman-teman. Ya. Pikir saya tuh harus kena sinar matahari gitu. Seingetnya biasanya kalau ada gitu aja sih. Jadi dari selatan ke utara, Arah angin. arah angin ya kita ikutin ya. Makanya kalau kita lihat tadi di jalan sana banyak sekali padi yang rebah. Itu rebahnya itu hampir sama dari sana ke sana. Langsung Ya, gitu. Jadi itulah tujuannya kita buatkan ini ada jalur angin sebenarnya, legowonya. Walaupun nggak petakannya persegi juga Iya. nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, karena kita mengikuti alam, ya kan? Katanya alam jangan dilawan, gitu ya. Jadi gimana nih kira-kira Bu Dar setelah menyaksikan pertanian yang kita lakukan, baik itu pada benih denok dengan benih kumpai, kira-kira Ibu punya pesan kepada para petani di Desa Rehobot ini? Ya kalau saya sih mengharapkan yang punya sawah ini Maya Pak ya. Ya kita coba aja gitu dulu, ngikutin gitu gimana gitu kan caranya biar dia yang ngirit juga. Kalau saya kira kalau semuanya memakai organik tuh jadi padi tuh semuanya rata gitu, nggak selalu banyak yang ada yang pakai kimia gitu kan. Jadi hama-hama juga kan, kalau pakai kimia hama harus kesini lagi balik lagi. Kalau semuanya pakai organik kemungkinan ya bagus. Jadi saran Ibu kepada para petani yang nanti menyaksikan ini, Boleh apa? Coba gitu. Silahkan coba atau Iya. boleh coba? Ya boleh coba sih Harusnya harusnya. silahkan lah, karena ini sesuatu yang sudah terbukti baik ya. Ya barangkali mau mencobanya ya silahkan. Silahkan dicoba ya. Yang punya sawah. Terus saya mah nggak punya sawah. Ya, jadi biayanya lebih efisien dalam hal untuk pembelian pupuk, tapi juga hasilnya juga baik untuk baik ya kita makan. untuk kita konsumsi, tetapi juga sebenarnya bobotnya kan tidak kurang-kurang aman. Kalau yang pakai pupuk kimia kan paling segini juga ya hasilnya, Ya iya. atau lebih bagus dari ini. Cuman kadang kalau yang pakai kimia tuh orang satu ini sih ya kayak gini tuh Pak. Ini modelnya tuh kayak gini. Ya, ini kan sebenarnya sama aja. Ini Iya. setelah kita hitung kemarin ini paling anakannya sekitar 27. Segini lah rata-ratanya tuh yang pakai kimia kan. Oke, paling begitu Bu Dar. Terima kasih banyak buat ininya, pengalaman bertaninya, dan juga Ibu dari awal sampai akhir ya mengikuti ya. Saya cuma ini aja
nanam ya, kemudian ingin ya, ini artinya akhirnya juga ikutkan. Jadi dari awal sampai akhir ya, mengetahui ya. Pas kesini pas panen. Oke, siap. Terima kasih banyak nih Budar ya. Iya, sama-sama. Nah, oke, para petani dan pengusaha tani sekalian, para pejuang bumi dan lingkungan, bahwa tadi kita sudah menyaksikan bagaimana kisah bertani yang menggunakan pupuk anorganik dan juga pestisida anorganik, di mana ternyata murni bisa tumbuh, bisa menghasilkan, dan hari ini kita panen ini untuk padi denok, dan ini padi kumpai sekitar 10 sampai 11 hari lagi ya. Sukses bagi Anda sekalian, para petani harus makmur, para petani harus berkah, supaya kita semuanya hidup happy dan bahagia. Oke.